Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah ya. Udah hadir semua tampaknya ya. Yuni ada ya, Violina ada, Kiki ada ya. Alhamdulillah. Teman-teman semua, alhamdulillah hari ini Allah mempertemukan lagi kita dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan selalu dilimpahkan keberkahan dan kesehatan. Masih di mata kuliah pengembangan komplementer asuhan kebidanan. Kita masuk ke materi kedua mengenai gentle birth. Sebelum kita memulai pembelajaran, silakan Nabila untuk memimpin doa. Semoga pertemuan kali ini Allah selalu ridhoi. Mudah-mudahan menjadi ladang pahala buat kita semua. Silahkan Nabila dipimpin doanya. Baik Ibu, mari teman-teman sebelum belajar kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Nabila. Pertemuan kemarin kita membahas mengenai sejarah perkembangan gentle birth di dalam dan di luar negeri. Bagaimana, sudah dibaca-baca lagi? Kira-kira ada yang ingin kita didiskusikan atau ditanyakan? Sudah cukup jelas Ibu. Sudah Ibu. jelas ya, sudah jelas. Sudah cukup Ya, jelas. terima kasih. Nah, kalau sudah jelas, Ibu akan bertanya. Kira-kira yang menjadi pelopor perkembangan sejarah di Indonesia berkaitan dengan gentle birth itu siapa saja? Mangga, siapa yang mau menjawab? Saya Ibu izin menjawab. Oh, mangga, silakan Dias. Siapa saja Dias? Ada Robin Lim dari Yayasan Bumi Sehat Bali, lalu ada Dr. Arif Bungkar, dan ada Ibu Lan. Iya, terima kasih Dias, luar biasa ya. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga sudah paham ya, sudah ingat siapa saja yang menjadi pelopor baik di dalam maupun luar negeri dan bagaimana sejarah perkembangan. Untuk pertemuan kali ini, pertemuan yang kedua sesuai dengan RPS yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya, kita akan membahas mengenai gentle birth. Materi ini sangat penting sekali buat teman-teman semua, sehingga teman-teman semua mengetahui apa itu gentle birth, ya, sampai bagaimana prinsip dari gentle birth. Materi ini juga ada hubungannya dengan materi sebelumnya, gitu ya. Mudah-mudahan nanti pada saat teman-teman di lapangan, ini teman-teman bisa menerapkan bagaimana salah satu dari gentle birth pada saat pelayanan ke pasien. Tolong siapkan alat tulisnya dan teman-teman semua bisa fokus. Kita lihat ya. Sudah terlihat di layar? Sudah Ibu. Sudah ya. Sudah Bu. Ya, terima kasih ya. Kita mulai. Gentle birth. Kita lihat. Capaian pembelajaran kita kali ini diharapkan mahasiswa mampu memahami mengenai konsep dasar gentle birth. Jadi teman-teman, setelah pembelajaran kita kali ini paham ya mengenai bagaimana konsep dasar gentle birth. Selanjutnya, apa saja yang menjadi pokok bahasan dari pertemuan kita kali ini? Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian gentle birth. Yang kedua, kita akan membahas mengenai apa tujuan dari gentle birth. Yang ketiga, bagaimana atau apa saja macam-macam atau jenis-jenis gentle birth. Dan yang keempat adalah bagaimana prinsip dari gentle birth. Kita lanjutkan. Ya, ini referensi yang kita gunakan pada pertemuan kali ini, seperti yang sudah disampaikan juga, teman-teman bisa membaca atau bisa membeli juga
buku ajarnya berkaitan dengan buku utama yang digunakan ataupun yang menjadi pendukung. Di sini pendukung banyak jurnal-jurnal publish yang sudah dipublish ya, sejak baik nasional maupun internasional. Ini salah satunya juga yang jurnal yang sudah dipublish nasional oleh Ibu sendiri. Nanti teman-teman bisa baca-baca lagi. Selanjutnya kita masuk ke pengertian. Pengertian dari gentlebird. Ini berasal dari kata gentle dan bird. Merupakan suatu proses kelahiran yang lembut. Ini disebut juga sebagai natural bird. Kira-kira di antara teman-teman yang lain ada yang sudah pernah membaca apa itu gentlebird? Saya Bu izin menjawab. Mangga Yuni. Apa Yuni? Gentlebird adalah jadi seperti sebuah kegiatan dalam atau sebuah pelaksanaan dalam persalinan yang dimana proses persalinannya mengutamakan rasa nyaman. Masya Allah ya, luar biasa. Bagus sekali ya. Seperti yang Ibu sudah sampaikan, baca-baca dulu ya sebelum kita pertemuan kali ini. Ternyata luar biasa kelas ini ya. Semangat sekali belajarnya. Kita lihat ya. Ini tadi ya, betul sekali yang disampaikan Yuni. Gentlebird juga adalah sebuah filosofi dalam persalinan di mana proses persalinannya dibuat senyaman mungkin untuk wanita yang akan melahirkan. Diharapkan dia minim trauma. Jadi tanpa intervensi yang menyakitkan untuk pasiennya. Selanjutnya adalah tujuan. Apa yang menjadi tujuan dari gentlebird? Tujuannya adalah melahirkan generasi baru yang lebih baik. Artinya bahwa orang tua ini lebih siap menyambut sang anak sejak awal dan bisa memberi yang terbaik bahwa sejak anak baru dilahirkan. Apa yang diharapkan? Untuk mempersiapkan generasi penerus yang terbaik. Bayi lahir normal, tanpa intervensi apapun. Bayi yang dilahirkan sehat. Itu yang diharapkan. Sehingga diharapkan menjadi penerus yang terbaik. Ini tujuan. Lalu, apa saja macam-macam dan jenis dari gentlebird itu? Yang pertama adalah homebird. Homebird di sini adalah menawarkan suasana nyaman dan familiar saat menjalani proses persalinan. Sehingga proses persalinannya pun dia dikelilingi oleh orang-orang terdekatnya, oleh orang-orang yang dicintainya. Sehingga dia beranggapan, dia merasa bahwa persalinannya seperti halnya di rumah sendiri. Bukan berarti yang perlu digarisbawahi adalah melahirkan di rumah pasien, bukan. Tetapi melahirkan dengan suasana merasa di rumahnya. Dibikin suasananya yang nyaman. Ada musik yang memang menghantarkan dia merasa lebih nyaman. Boleh musik hipnoterapi, boleh murotal. Selanjutnya dikelilingi oleh orang-orang terdekat. Suasana tempat tidurnya juga nyaman. Ya, tidak parno seperti halnya di rumah sakit, misalkan ya banyak jarum suntik, banyak orang-orang yang dengan baju putih-putih, tidak gitu ya. Tetapi dengan suasana yang sangat nyaman dan sangat familiar. Itu adalah homebird. Selanjutnya adalah silent bird. Metode ini menghindari suara baik oleh yang melahirkan maupun tenaga medis ya dan pendamping. Sehingga pada saat melahirkannya tercipta suasana yang tenang, suasana yang hening, suasana yang damai, serta penuh dengan kebahagiaan. Dalam proses persalinannya, tidak ada lagi jerit-jerit dari yang mau melahirkan. Teriak-teriak, marah-marahin yang menolong, tidak ada. Ya, di sini suasananya nyaman sekali. Tercipta suasana yang friendly antara yang melahirkan dan yang menolong. Nggak ada terdengar lagi aba-aba, ayo terus Bu, terus, dorong, dorong. Bukan tukang parkir, ya.
Tetapi kita hanya mendampingi seorang wanita yang mau melahirkan. Diciptakan suasana yang nyaman sekali. Si ibunya yang mau melahirkan kalau kitanya tenang, kalau kitanya friendly, ya kira-kira nyaman nggak Ajeng? Nyaman, pasti nyaman, Bu. Nyaman, pasti nyaman ya. Bandingkan kalau kamu mau melahirkan, udah ada kontraksi, dengan adanya kontraksi sakit apa enggak? Gak kerasa dengan suasana yang nyaman dan tenang. Ya. Kontraksi sendiri kira-kira menurut Ajeng meskipun belum melahirkan, kira-kira sakit nggak Ajeng kontraksi itu? Sakit, Ibu. Sakit ya. Kemarin kan Ajeng pernah PKK ya, pernah menolong yang persalinan, pasti sakit ya gitu. Ditambah udah ada rasa sakit, ditambah yang nolongnya teriak-teriak, marah-marahin. Yang ada apa? Makin sakit atau makin hilang kontraksinya? Makin sakit, makin kerasa sakit. Makin kerasa sakit gitu ya. Apalagi bayinya makin nggak mau keluar, istilahnya begitu ya. Sampai sini ada yang perlu kita diskusikan? Paham yang dijelaskan? Paham, Ibu. Alhamdulillah paham, Ibu. Ibu terlalu cepat nggak? Terlalu cepat nggak? Enggak, Ibu. Enggak ya, sudah Cukup cukup. ya? Cukup, Bu. Siap ya, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah hypnobirthing. Ini ya, tadi yang sudah disampaikan Dias. Salah satu pelopor hypnobirthing adalah Ibu Lani. Ini adalah metode yang digunakan sebelum persalinan. Untuk menciptakan pada saat persalinannya, si ibu mencapai proses relaksasi melalui latihan pernapasan. Diharapkan si ibu mensugesti diri. Diharapkan si ibu memberdayakan alam bawah sadarnya. Sehingga tadi, persalinan itu ada kontraksi. Teorinya dengan kontraksi ada rasa sakit. Tetapi bagaimana cara ya menghipnotis diri, cara menekan alam bawah sadarnya sehingga dari rasa sakitnya itu menjadi rasa nyaman, rasa tenang. Itu hypnobirthing. Jangan khawatir teman-teman, nanti ini akan dibahas lebih tuntas lagi di pertemuan selanjutnya. Selanjutnya adalah water birth. Metode ini menggunakan sarana menggunakan air hangat untuk mengurangi rasa sakit pada saat persalinan. Ibu dibiarkan bebas mengatur sendiri posisi yang paling nyaman untuk persalinannya. Ya, ini. Bu, melahirkannya di mana? Melahirkannya di sini, di dalam air. Ini biasanya diterapkan ya oleh orang-orang di luar sana. Memang di Indonesia baru beberapa tahun ke belakang ya ada yang mengadopsi untuk water birth di sini. Meskipun di sini masih kontroversi ya, belum tersosialisasi banyak, selanjutnya juga belum diadopsi lebih banyak lagi untuk water birth di sini karena memang banyak hal-hal yang perlu diperhatikan untuk water birth di sini. Tetapi yang perlu teman-teman ketahui bahwa salah satu jenis gentle birth adalah water birth. Ya, selanjutnya adalah lotus birth. Ini adalah proses penundaan pemotongan tali pusar atau tali pusat setelah bayi lahir. Seperti kita ketahui bahwa tali pusat ini tersambung antara plasenta dan bayi. Ini biasanya teman-teman ketahui pada saat bayi lahir, ya, setelah pemberian oksitosin kepada ibunya, lalu dilakukan penjepitan 3 cm, selanjutnya 2 cm dari penjepitan pertama, lalu dipotong, lalu diikat, gitu ya. Nah, kalau lotus birth ini seperti yang teman-teman lihat di gambar. Ini biarkan dia terlepas dengan sendirinya. Jadi kemana-mana si bayinya dengan plasentanya. Ini biasanya
lepasnya sendiri adalah sekitar 3 sampai 7 hari. Seperti kita ketahui bahwa tali pusat ini penghubung antara ibu dan bayi, yaitu melalui plasenta. Tetapi hati-hati, ini memang perlu hygiene yang bagus. Ya, tidak bisa diterapkan oleh semua orang, apalagi dengan sosial ekonomi yang rendah. Ya, hygiene yang tidak terjaga. Gitu. Ini lotus birth. Selanjutnya adalah baby spa dan massage. Ya, baby spa dan massage. Ini pelayanan yang ditunjukkan untuk bayi. Dalam prosesnya, baby spa ini terdiri dari baby massage, baby gym, dan baby swing. Ini diharapkan si bayi ya, dia akan tumbuh dan berkembang dengan baik, peredaran darahnya juga lancar, makan minumnya juga dia bertambah, tumbuh kembangnya juga dia bertambah, sehingga memberikan keuntungan psikis dan emosional dari bayinya. Ya, ini untuk bayinya, untuk baby spa dan massage ini. Ini juga banyak sekali yang sudah dilakukan inovasi baby spa dan massage, salah satu pelayanan yang diberikan oleh PMP, ya, klinik-klinik bersalin. Selanjutnya adalah prenatal yoga. Prenatal yoga adalah jenis yoga yang dilakukan dan dirancang khusus untuk wanita hamil. Ini diadopsi dari yoga, ya. Tetapi ini prenatal yoga adalah gerakan-gerakan yang khusus untuk ibu yang sedang hamil, sehingga ini sangat cocok sekali, ya, untuk wanita yang hamil. Selanjutnya adalah apa saja syarat gentle birth? Yang pertama, berusia di bawah 35 tahun. Yang kedua, janin dalam kandungannya tidak kembar. Jadi yang gemeli hati-hati ya, untuk keadaan tertentu di gentle birth ini, persalinan ini tidak boleh melakukan. Ya, misalnya apa? Misalnya water birth, hati-hati. Ya, selanjutnya tidak ada permasalahan kesehatan baik ibu maupun janin. Yang terpenting juga tidak ada gejala prematuritas, tidak ada kontraksi dini, serta tidak ada riwayat komplikasi kehamilan sebelumnya, tidak ada riwayat persalinan dengan ketuban pecah dini, tidak ada riwayat persalinan dengan solusio atau plasenta preeklampsia. Gitu. Tidak ada riwayat kehamilan dengan preeklampsi. Gitu. Hati-hati ya. Ini yang menjadi syarat dari gentle. Selanjutnya, apa saja prinsip-prinsip yang diterapkan dalam gentle birth? Yang pertama adalah cahaya lampu harus redup, ya, sehingga menciptakan suasana yang lebih nyaman lagi. Menangkap dan memindahkan bayi baru lahir secara lembut. Secepatnya dikeringkan, secepatnya dikontak dini dengan ibunya. Membuat suasana hening di dalam kamar bersalin, bukan berarti tidak boleh ngomong, tidak boleh ada komunikasi, tetap komunikasi, tetapi secara lembut. Justru komunikasinya adalah memotivasi ibu yang mau bersalin, membimbing ibu, mendampingi ibu, mengelus-ngelus pada saat kontraksinya, membimbing bagaimana cara pernapasannya. Selanjutnya, bebaskan ibu untuk bergerak dan posisi saat melahirkan. Lalu menunda tali pusat untuk dipotong tadi, ya. Kalau memang memungkinkan si ibu yakin di rumahnya hygiene-nya bagus, yakin si ibu juga paham, boleh dikasih pilihan untuk lotus birth. Kalau enggak, tunda dulu, ya. Setelah oksitosin seperti teori 2-3 menit baru dilakukan pemotongan tali pusat. Jangan terlalu tergesa-gesa. Dan yang terpenting adalah kontak sedini mungkin antara ibu dan bayinya, atau yang sering kita sebut adalah IMD, inisiasi menyusu dini. Teman-teman, gimana? Sampai sini ada yang perlu kita diskusikan? Paham? Ibu Jelas? izin bertanya. Boleh. Iya. Gimana, Dias?
untuk tadi saat waterbird kan itu melahirkannya di dalam air. Nah, jadi si ibunya memasuki airnya itu pada saat pembukaan berapa ya Bu? Apakah dari awal atau pada saat pembukaan berapa baru boleh masuk ke air gitu Bu? Terima kasih. Ya, terima kasih Dias, pertanyaannya yang sangat luar biasa. Ya, seperti kita ketahui, air merupakan salah satu sarana untuk mengurangi rasa nyeri. Kalau si ibu kontraksinya masih bisa ditangani, masih bisa dia dengan menarik napas gitu ya, dengan dibimbing, dia boleh, masih belum di dalam air. Tetapi kalau dimungkinkan dengan adanya air hangat, dia akan mengurangi rasa nyeri, meskipun belum fase aktif, dia boleh ya berada dulu di dalam air. Selanjutnya sudah dia relaksasi, boleh naik lagi. Dan kapan saatnya? Pada saat dia mau benar-benar melahirkan, pada saat fase aktif ya, mendekati pembukaan lengkap, baru dia benar-benar terjun ada di wahana air gitu ya, di tempat air untuk melakukan persalinan di dalam air. Tetapi boleh juga dia dengan di kalau bahasa Sunda namanya dibanjur-banjur gitu ya, dipercikan air hangatnya biar mengurangi rasa sakitnya gitu. Boleh pada fase laten juga gitu. Tetapi yang benar-benar berada di dalam airnya adalah pada fase aktif, mendekati dari persalinannya, biasanya di pembukaan 8 gitu. Pemantauannya kapan ya? Pemantauannya mah tetap DJJ dipantau, pembukaan dipantau. Jadi biasanya memang naik turun ya, ada di di kasurnya gitu ya. Selanjutnya pada saat pembukaan mau mendekati pembukaan lengkap baru di dalam air. Gimana Dias? Sudah paham Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih Dias. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, Ibu mungkin mau mereview ya, mau bertanya. Dari tadi yang sudah dijelaskan sama Ibu, sebutkan 3 jenis dari gentlebird. Siapa yang bisa menjawab? Ibu, saya izin menjawab. Mangga, Violina. Yang pertama ada waterbird, kemudian Iya. ada lotus bird, dan yang ketiga ada Betul sekali. hummingbird. Luar biasa. Ya, betul. Itu sebagian dari macam-macam atau jenis-jenis dari gentlebird. Selanjutnya, Ibu evaluasi lagi. Dari gentlebird ini, tujuan utama dari gentlebird kira-kira apa? Ada yang bisa menjawab tujuannya? Tujuan dari gentlebird, siapa yang mau mencoba menjawab? Saya Ayo, izin tadi menjawab. tujuannya. Siap, siapa ini? Mangga Yuni, hebat Yuni ya, aktif sekali. Tujuannya yaitu untuk melahirkan generasi baru yang lebih baik, yang artinya bahwa orang tua lebih siap menyambut sang anak atau bayi sejak awal dan memberi yang terbaik bahwa anak tersebut untuk mempersiapkan sebagai generasi penerus bangsa yang terbaik. Iya, betul sekali, luar biasa ya. Yang perlu digarisbawahi adalah menciptakan generasi penerus yang terbaik. Gitu ya. Terima kasih Yuni. Ada lagi yang perlu kita diskusikan? Tadi hasil evaluasinya luar biasa ya. Banyak ini pada paham Ibu rasa ya dengan pertemuan kali ini. Ada yang perlu didiskusikan lagi atau sudah jelas semuanya? Mungkin Ibu akan bertanya lagi. Ya. Dari tadi yang sudah dijelaskan sama Ibu ya berkaitan dengan prinsip-prinsip ya, prinsip-prinsip gentlebird. Kira-kira apa saja yang menjadi prinsip dari gentlebird? Siapa di sini yang akan
menjawab. Silahkan. Siapa? Prinsip Gentlebird? Ada yang mau mencoba menjawab? Dias? Dari tadi kayaknya Rias ingin menjawab. Prinsip Gentlebird itu mengutamakan rasa aman dan nyaman untuk ibu dalam proses persalinan ibu. Terus apalagi? Apalagi yang perlu dipersiapkan prinsipnya? Bagaimana dengan cahayanya? Oh iya, cahayanya harus redup supaya ibunya merasa nyaman gitu, tenang. Betul. Ya, Terus? suasananya juga Iya. kayak jangan terlalu kayak berisik gitu, harus tenang. Gitu. Iya, terus? Ada lagi? Coba, ada lagi yang mau menambahkan? Siapa yang mau menambahkan? Bagus sekali Saya tadi izin jawaban dari dia. Ibu. Enggak, silahkan yang mau melengkapi. Menunda tali pusat untuk dipotong. Betul. Selanjutnya. Kontak ibu dan bayi. Iya. Kontak dini ya. Sehingga bayinya diapain? IMD, Bu. Bayinya dilakukan IMD. Apa pengertian IMD? Inisiasi? Menyusui dini, Bu. Inisiasi menyusui dini. Ya, bagus sekali tadi ya. Ditunda pemotongan tali pusatnya. Boleh lanjut dengan lotus birth atau ditunda beberapa menit ya, 2-3 menit. Lotus birth yang terpenting yang perlu diperhatikan apanya? Higienitasnya ibu. Hygiene-nya, ya, hygiene-nya yang terpenting, kebersihannya. Jangan sampai dengan lotus birth justru jadi ada masalah baru, yaitu infeksi. Nah, itu yang tidak diharapkan. Luar biasa pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan banyak sekali manfaatnya. Teman-teman tidak cepat puas, ya. Baca-baca lagi. Kita diskusi untuk pertemuan selanjutnya yang akan kita bahas tadi dari jenis-jenis Gentlebird, kita bahas satu persatu. Pertemuan selanjutnya, pertemuan ketiga kita bahas mengenai hypnobirthing. Bagaimana hypnobirthing, bagaimana langkah-langkahnya, seperti apa sambil kita praktekkan. Ya, terima kasih teman-teman. Atas perhatiannya. Ada yang ditanyakan lagi? Kita diskusi. Kalau dari saya sudah cukup jelas, Ibu. Sudah cukup ya. Yang lainnya gimana? Jelas? Alhamdulillah jelas, Ibu. Alhamdulillah jelas. Ya Allah cukup, Biasa ya. Ya, insya Allah ya. Membuka wawasan baru ya. Ternyata pelayanan Bu Bidan itu tidak hanya pelayanan KB. Ya, pelayanan imunisasi, menolong persalinan. Ternyata di pertolongan persalinan pun tadi ada komplementer-komplementer yang lainnya yang dilakukan gitu ya, berkaitan dengan Gentlebird. Makin semangat untuk jadi Bu Bidannya? Semangat, Semangat, Ibu. Makin semangat ya. Mudah-mudahan materi ini bisa teman-teman terapkan di lapangan nanti. Terima kasih banyak. Kita sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan banyak manfaatnya. Teman-teman nanti baca-baca lagi di rumahnya. Jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan. Di masa pandemi ini kita berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir. Ibu tutup. Salam sehat dan bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Sama-sama ya, sama-sama.